kita bahas konflik agraria di Karangwangi. Secara hukum, bagaimana sih sebenarnya kedudukan tanah warga di sana? Berdasarkan UU PA 1960 pasal 19, warga bersertifikat itu punya hak hukum yang sangat kuat. Untuk yang hanya punya surat turun-temurun itu masih dilindungi oleh hukum hak adat. Artinya, izin tambang tidak otomatis menghapus hak atas tanah warga kan? Soalnya prinsip agraria itu memisahkan izin usaha dengan kepemilikan lahan. Tepat sekali, pada pasal 2 UU PA menegaskan hak menguasai negara harus untuk kemakmuran rakyat meski tanah punya fungsi sosial. Hak masyarakat tidak boleh diabaikan. Jadi kalau punya izin tambang itu bisa langsung pakai lahan warga gak sih? Jelas tidak bisa, perusahaan itu wajib namanya mengganti rugi atau bermusyawarah terhadap pemilik karena hak tanah itu tidak boleh semena-mena disalahgunakan. Kamu tahu gak kasus warga Arundika? Itu kan warga udah nambang bertahun-tahun, udah masuk peta SDM 2014 juga. Nah itu otomatis legal dan boleh langsung nambang gak sih? Nggak bisa otomatis dong. Kan menurut UU nomor 3 tahun 2020, walaupun area itu ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat atau WPR, warganya tetap wajib ngurus IPR atau izin pertambangan rakyat biar legal. Oh pantesan Pemda ragu ngesain WPR-nya. Soalnya nabrak RT RW, ada area sepadan sungai dan rawan bencana. Nah, emang RT RW bisa jadi alasan nolak WPR? Bisa banget dong, semua izin tambang itu harus tunduk sama tata ruang. Kalau lokasinya rawan bencana atau masuk kawasan lindung, usulan WPR bisa ditunda atau malah ditolak demi keselamatan lingkungan. Terus kalau ada perusahaan tambang besar yang mau masuk lokasi warga itu gimana? Kalau areanya memang sudah dikelola oleh warga dan memenuhi syarat WPR, hukumnya memprioritaskan warga. Perusahaan nggak bisa asal serobot, makanya Pemda harus hadir buat menata RT RW dan begitu legalkan izin warga, bukan malah dibiarkan konflik. Kita lanjut. Banyak kan mengira kalau punya izin itu bebas beroperasi. Padahal kan menurut Permen SDM nomor 26 tahun 2016 itu satu paket dengan kewajiban teknis dan lingkungan. Betul, IUP itu merupakan komitmen good mining practice, bukan sekedar izin kedok bumi. Ada standar keselamatan dan reklamasi yang wajib dipenuhi, bukan cuma mengejar profit. Nah, di kasus PT Bumi, dampak seperti rumah retak, sungai keruh, adalah bukti nyata mereka gagal menjalankan kaidah teknik pertambangan yang baik. Apalagi soal drainase dan lereng curam, sesuai aturan pengelolaan lingkungan harus dimulai sejak awal operasi, bukan menunggu warga demo terlebih dahulu. Kelalaian APD dan insiden longsor juga fatal tuh berdasarkan pasal 13 sampai 18 Permen tersebut. Perusahaan wajib menjamin keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar. Intinya mah, kontribusi ekonomi tidak boleh jadi alasan mengabaikan pemulihan lahan. Tambang harus bertanggung jawab, bukan hanya meninggalkan lubang.